khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Innallaha, sesungguhnya Allah. Di innallaha, sesungguhnya Allah. Ya'murukum, dia menyuruh. Wah, gitu ya, menyuruh. Siapa yang menyuruh? Allah. Menyuruh apa? Antu addu, untuk menyampaikan al amanati, amanat, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya, kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum, dan apabila kamu menetapkan hukum, nah gitu. Wa idza hakamtum, apabila kamu menetapkan hukum, bainan nasi, di antara manusia. Siapa yang memberikan keputusan hukum di alam dunia?
hakim, hakim. Antahkumu, supaya kamu menetapkan hukum bil adli, dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, ni'imma, sebaik-baiknya, ya'idukum, dia memberi pelajaran kepadamu, bihi, dengannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah dia, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Tuh, gitu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, gitu ya, untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, gitu. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil, gitu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. Sami'an basiran. Nah, itu. Jadi sami'an itu mendengar, basiran melihat. Jadi sebelum melihat, mendengar dulu. Setelah mendengar, ya membuktikan apa yang telah dibuktikan dengan matanya itu. Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya menyampaikan amanat kepada ahlinya. Apabila kamu menetapkan keputusan di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu dalam pengawasan Allah. Nah, di sini sesungguhnya Allah menyuruh agar ya menyampaikan amanat kepada ahlinya. Dalam hadis Al Hasan diterima dari Samurah, ya, mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, idal amanah, ya, atau adul amanata ilamani tamanaka wala tahunna man khonaka. Nah, ini adil amanah, sampaikanlah amanat ilaman tamannaka, kepada orang-orang yang memberi amanat kepadamu, wala tahunna man khonak. Kemudian di sini, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jadi sungguhnya di sini manusia, ya, bila diberi amanat, gitu, maka amanat yang melekat pada dirinya itu harus bisa menjaganya, harus bisa memeliharanya, sehingga ketika kita memutuskan apapun, ya, itu dasarnya keadilan, gitu. Adil. Nah, yang barusan adul amanat, ya, itu. Jadi di sini sampaikanlah amanat ila manin tamanaka, kepada orang-orang yang memberi amanat kepadamu, gitu. Di hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad dari para penyusun sunan, gitu. Hadis itu mencakup segala bentuk amanat yang wajib dilakukan manusia, seperti hak-hak Allah yang menjadi kewajiban para hambanya, yaitu sholat, zakat, saum, kafarat, nazar, dan sebagainya yang berupa
perkara yang dipercayakan kepada manusia tanpa perlu diawasi oleh orang lain, berupa hak hamba yang menjadi kewajiban hamba lain, seperti barang titipan dan perkara lain yang diamanatkan kepadamu untuk dilaksanakan tanpa perlu disaksikan pihak lain. Gitu. Ya Allah menyuruh untuk melaksanakan amanat. Nah ini menyuruh Allah memerintahkan supaya manusia melaksanakan amanat. Nah itu barang siapa yang tidak melaksanakannya di dunia ini, maka dia akan menuntutnya di hari kiamat tuh, sebagaimana ditegaskan dalam kitab suci ataupun dalam hadis-hadis yang lain diungkapkan juga ini. Dia akan menuntutnya nanti di akhirat tuh. Kalau sekarang menghukum dengan tidak adil, ya mungkin nanti di akhirat akan dituntut, dia akan dituntut ya, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Sahih. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu menyampaikan hak kepada penerimanya hingga kawanan domba yang satu pun menuntut balas dari kawanan domba yang lain. Jadi kalau jadi pemutus perkara harus hati-hati. Jangan terlalu mengedepankan otak gitu ya, mengedepankan ya otak, keilmuan, tapi harus didasari dengan keimanan, gitu, kepercayaan. Ketika saya memutuskan benar dan salahnya ini sudah terbayang, sudah terperoleh, sudah ada gitu. Tinggal memutuskan. Itu kan memutuskan itu kegiatan terakhir setelah adanya mungkin mengumpulkan data-data, mengumpulkan segala macam yang diperlukan. Dan ketika akan berhadapan dengan keputusan itu, nah itu bagaimana seorang pemberi hukum di dalam kalau tidak adil, nah gitu ya, imam ya ada ya, ada hubungan darah dulur mungkin saudara dekat nih, masa harus dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ya apa yang diinginkan. Nah artinya di situ mereka memutuskan hukuman dengan tidak adil, karena hubungan karena anu bahkan akhirnya ya Allah akan menuntut nanti di akhirat. Nah itu. Jadi yang memberikan hukum pada yang lain mungkin hakim gitu ya. Itu semuanya nanti akan berhadapan dengan hakim yang maha hakim gitu. Hakim yang sebenar-benarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dasarnya iman itu supaya pertimbangan, bukan timbang dunia ukul, pertimbangan akhirat. Gimana di akhirat saya nanti? Di sini saya begini nih, nanti di akhirat gimana? Nah itu. Nah ini dasarnya iman. Jadi semua orang hidup di alam dunia tidak hanya sekedar pinter gitu ya, tapi harus berakhlak, bermoral gitu ya, supaya ketika memutuskan dengan penuh pertimbangan, nah inilah ya hakim yang akan juga diminta pertanggungjawaban di akhirat yang akan datang tuh. Jadi kalau menunjuk hakim kan orang lain ya, kita juga hakim nih, menghakimi keluarga di rumah tangga, hakim juga memutuskan. Kalau memutuskan suatu perkara harus hati-hati, termasuk kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, karena boleh jadi keputusan yang diberikan tidak menyenangkan gitu ya, tapi benar gitu. Ya karena benar kemudian tidak menyenangkan yang kena hukum. Nah itulah yang menghukum itu sudah mempertimbangkan, mencari peluang keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, kalau sudah bicara ke situ pasti hati-hati. Dan itulah cerminan seorang hakim yang takwa ya. Selain beriman kepada Allah juga bertakwa.
taqarrub dengan Allah, minta petunjuk selalu. Ya Allah, hari ini saya akan memberikan keputusan, tunjukkan jalan yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat dan Engkau ridhoi ya Allah. Wah, ini ya, bila seorang hakim mengucapkan doa memohon kepada Allah dengan amanat yang dipikulnya, sudah barang tentu dia akan melakukannya dengan kehati-hatian, tidak melakukan dengan asal-asalan. Nah itu gambaran tentang amanat. Jadi kita sebagai manusia juga memiliki amanat. Hanya mungkin area amanat kita mungkin kalau di rumah itu ya areanya sekitar rumah gitu, sekitar siapa yang menjadi penghuni rumah, siapa yang harus diberikan keputusan. Itu adalah hakim di rumah tangga, nanti hakim di masyarakat, hakim di dalam keputusan hukum. Semuanya adalah bagian dari perbuatan amalan anak Adam di alam dunia ini. Makanya Allah amanatkan di sini antu'adul amanat. Nah, jadi ila ahliha, di antu'adul amanat, jadi menyampaikan, menetapkan keputusan di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Adil itu memang kejujuran. Adil itu keseimbangan gitu. Tidak berat sebelah gitu ya. Wah, ini karena ini saudara berat sebelah, tidak begitu. Kalau nanti ketika dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat, tidak mempermasalahkan kelancaran perjalanan menuju tempat yang telah disiapkan, tapi dengan penuh ya kelancaran, karena amal kehidupan di alam dunia selalu mengedepankan hal-hal yang dengan adil. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita dengan pengajian ini diampuni oleh Allah, lancar segala urusan, penyakit-penyakit dicabut diganti dengan kesehatan, dan selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam